Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian yang sangat kami kasihi, karena pandemi virus COVID-19 ini, banyak orang di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia, menjadi susah, menderita. Virus telah membuat banyak orang menjadi sengsara. Bukan sengsara yang biasa, tetapi sengsara yang luar biasa. Akibat dari pandemi ini, banyak ekonomi negara-negara di dunia termasuk Indonesia hampir mau bangkrut. Karena orang tidak bekerja lagi, tidak menghasilkan, tidak produktif lagi. Karena itu baguslah bahwa pada akhirnya pemerintah Indonesia mengambil sebuah jalan yang bagus, akan menerapkan new normal life, hidup normal yang baru. Hidup normal yang baru. Artinya kita tetap berjuang menghentikan penularan atau pandemi virus corona, tetapi sekaligus juga kita harus bekerja supaya ada pendapatan, supaya hidup ekonomi berjalan lagi. Tapi saudara-saudara sekalian, yang aneh terjadi. Ada orang-orang, kelompok-kelompok yang menginginkan supaya pandemi ini berjalan terus, tidak pernah mau berhenti. Terlebih mereka yang menjual alat-alat kesehatan. Mereka sekarang menjadi kaya. Kalau pandemi berhenti, pendapatan mereka akan berkurang. Jadi mereka suka mafia alat-alat kesehatan. Mereka suka bahwa pandemi ini ada terus. Tapi juga yang sedih, ada kelompok-kelompok yang menginginkan ekonomi Indonesia bangkrut. Supaya pemerintahan sekarang ini jatuh. Dan mereka bisa menggantikan dengan pemerintahan yang baru. Menyedihkan sekali. Kita sudah dalam keadaan penderitaan. Tapi toh ada orang-orang yang mau bersukacita di tengah-tengah penderitaan, cari untung demi kepentingan ekonomi dan politik. Pertanyaannya, roh apa yang merasuki orang-orang ini, yang menghendaki bukan kebaikan tapi kejahatan? Apakah itu pengaruh dari Roh Kudus? Tentu jawaban kita bukan. Roh Kudus ada supaya manusia hidup baik. Seperti Allah sendiri, seperti Tuhan Yesus yang kita percaya. Kita dengar tadi dalam bacaan Injil, kesaksian dari Santo Yohanes Penginjil. Yesus berkata sekali lagi kepada murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembuskan mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Terungkap dalam kesaksian Santo Yohanes Penginjil ini bahwa Yesus sendiri menghembuskan rohnya kepada para muridnya. Tapi untuk kita juga, murid-murid Yesus di zaman modern ini,
Yesus mengembuskan Roh Kudus bagi kita melalui penerimaan sakramen permandian. Roh dihembuskan ke dalam diri kita, kemudian diteguhkan lagi ketika kita menerima sakramen krisma. Roh yang sama diperkuat lagi supaya kita menjadi orang dewasa sebagai orang Kristen Katolik. Dan saudara-saudari sekalian, roh yang dicurahkan kepada kita, roh itu ditaruh di dalam hati kita, ditaruh dalam diri kita. Roh itu bekerja dari dalam diri kita, bekerja bersama dengan roh kemanusiaan kita. Karena itu Roh Kudus itu memang tidak kelihatan tetapi ada. Roh Kudus itu melayang-layang tapi ada. Dan kita boleh rasakan sendiri. Misalnya seringkali orang mengatakan, kenapa saya bisa mengatasi masalah-masalah yang rumit dalam hidup saya? Masalah keluarga atau masalah pekerjaan. Dan kali saya tidak tahu kenapa saya bisa bertahan dalam kesulitan-kesulitan yang sedemikian hebat dan berat, dan nampaknya secara manusia tidak mungkin saya bertahan. Pertanyaannya itu, siapa yang menolong kita? Jawabannya adalah Roh Tuhan yang ada dalam diri kita, yang tidak kelihatan tapi ada tanda-tanda kelihatan. Dan saudara-saudara sekalian yang sangat kami kasihi, Roh Kudus adalah Roh Yesus yang bangkit. Yesus yang bangkit adalah Yesus yang berkuasa. Segala kekuatan lain bertekuk lutut di hadapan Yesus berkat kebangkitannya. Tidak ada kekuatan yang bisa mengatasi kekuatan Yesus. Entah kekuatan ekonomi, entah kekuatan politik, juga kekuatan agama, entah juga kekuatan persenjataan, rudal, entah kekuatan apapun, tidak ada kekuatan yang bisa menghancurkan kekuatan Yesus, menghancurkan Roh Yesus. Karena itu saudara-saudara sekalian yang sangat kami kasihi, kita yang percaya kepada Yesus, yang sudah diberi Roh Kudus melalui sakramen permandian dan selanjutnya diteguhkan dalam sakramen krisma, kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh menyerah dalam hidup ini. Karena roh yang ada dalam diri kita adalah roh yang kuat, yang bersama dengan kita. Ada kekuatan-kekuatan lain menyerang kita, kita boleh menghadapi. Kita dengan sabar, kita menghadapi dengan bijaksana. Termasuk juga pandemi virus corona ini. Memang pandemi ini bisa membuat kita manusia putus asa. Kapan pandemi ini bisa berakhir? Kapan kita masih hidup dalam lockdown? Murid-murid Yesus berada juga dalam lockdown, tertutup, dan Yesus datang bawa damai sejahtera dan bawa Roh Kudus. Kita harus optimis dalam hidup ini, bergembira meskipun ada penyakit, meskipun ada masalah-masalah dalam hidup ini. Harus ada sukacita dan kegembiraan, ada optimisme, ada pengharapan, ada cita-cita. Jangan kehilangan cita-cita. Memang kenyataan sekarang ini, sejauh saya tahu, banyak orang yang kena COVID-19 ini sembuh bukan karena
terlebih obat-obatan, memang karena obat, karena imunitas dalam dirinya. Tapi banyak yang sembuh karena gembira, karena sukacita. Tetapi banyak yang mati karena putus asa, karena stres, karena tidak ada semangat. Akhirnya penyakit mengalahkan dia. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, kita mesti belajar dari para rasul. Seperti kita dengar tadi di dalam bacaan pertama. Para rasul itu diliputi dengan ketakutan. Mereka takut akan pemuka-pemuka orang Yahudi, sehingga mereka bersembunyi di suatu tempat. Bukan hanya bersembunyi, kunci pintu lagi. Memang mereka tidak takut virus, tapi yang mereka takut adalah serangan dari pemuka-pemuka Yahudi yang pernah membunuh Yesus. Mereka takut. Tetapi saudara-saudara sekalian, kita lihat bagaimana ketika Roh Kudus datang turun atas mereka, para rasul berubah. Roh membuat perubahan. Kita orang Katolik, kalau kita tidak mau berubah, kita bukan orang Katolik. Kita hanya menyerah saja, tinggal pada hal-hal yang lama saja. Seorang ilmuwan Amerika Serikat, Benjamin Franklin, berkata, berubah memang sulit, tetapi tidak berubah fatal. Atau Presiden John Fitzgerald Kennedy berkata, perubahan adalah hukum kehidupan. Tapi bagus juga yang dikatakan oleh Presiden Barack Obama. Orang yang biasa mengadakan hal-hal luar biasa, orang-orang inilah yang mengadakan perubahan. Jadi kalau cuma biasa-biasa, seringkali tidak terjadi perubahan. Harus hal-hal yang luar biasa yang dikatakan. Atau pemain basket yang sangat terkenal, Roger Federer. Manusia hanya bisa tumbuh karena melakukan perubahan. Para rasul berubah. Kita juga harus berubah berkat kedatangan Roh Kudus. Barangkali kita berubah dari sombong menjadi rendah hati. Kita berubah dari orang suka kekerasan menjadi orang lembut. Kita berubah dari orang yang suka balas dendam, kita mengampuni. Kita berubah dari orang yang suka acuh tak acuh, kita menjadi orang yang peduli. Kita berubah dari orang yang suka dusta, suka menyebarkan hoax di mana-mana, kita menjadi orang jujur dan orang benar. Roh Kudus adalah roh pembaharuan, roh perubahan, supaya pada akhirnya terjadi manusia baru, ciptaan baru. Berkat kehadiran Roh Kudus lahirlah gereja. Pentakosta adalah awal dari gereja, dan gereja itu adalah orang-orang sebagai ciptaan baru, manusia baru yang diliputi dengan cinta kasih pada Allah dan sesama. Pentakosta melahirkan gereja. Maka kita juga, kata kita mau lahir lagi, maka Roh Kudus harus ada, hidup dalam diri kita. Jangan kita menyerah. Tapi juga saudara-saudara sekalian yang terkasih, Roh Kudus juga menyebabkan bahwa kita berjalan terus, membuat kita bertumbuh. Bagaimana kita diutus, setiap orang Katolik diutus. Tidak ada yang di luar pengutusan Yesus.
Seperti Yesus diutus oleh Bapa, demikian kita juga. Terlebih berkat kehadiran Roh Kudus. Kita diutus. Diutus untuk apa? Mewartakan cinta kasih. Kita menghidupi nilai-nilai Injili. Tentu secara berbeda-beda. Ada hierarki, ada biarawan-biarawati, ada awam, sesuai dengan keadaan masing-masing. Kaum awam, wartakanlah Yesus yang bangkit dalam keluarga, dalam pekerjaan. Wartakanlah nilai-nilai Injili, kejujuran, kebaikan, ketaatan, kedisiplinan, keberanian dan sebagainya. Kita semua diutus. Seperti murid-murid pertama kita diutus. Kalau kita tidak menjalankan perutusan, pasif saja, loyo saja, tidak buat apa-apa, maka kita bukan orang Kristen Katolik. Bukan hanya uskup, bukannya pastor yang diutus menjadi pewarta kabar gembira, tapi kita semua tidak ada yang dikecualikan. Kita diutus karena pengaruh daripada Roh Kudus. Dan kita tahu seperti dikisahkan dalam Kisah Para Rasul, baca saja bagaimana gereja bertumbuh karena pengaruh Roh Kudus dari Yerusalem sampai ke ujung bumi, termasuk sampai ke Ambon dengan kehadiran Santo Fransiskus Xaverius. Roh yang mendorong Fransiskus datang di sini untuk mewartakan kasih Tuhan, dan banyak orang Maluku menjadi orang Kristen, menjadi orang Katolik. Kita juga di mana saja kita berada, dengan tugas apapun, kita menjadi utusan Tuhan. Tentu mulai dengan keluarga. Tidak mungkin kita menjadi utusan di luar keluarga. Kita mau mengatakan cinta pada Yesus, tapi dalam keluarga marah-marah selalu. Dalam keluarga benci. Dalam keluarga terjadi perpecahan. Suami istri, anak-anak pecah, dendam, tidak bicara satu dengan yang lain. Padahal kita mengatakan kita pewarta cinta kasih di seluruh dunia. Kita bisa mewartakan terlebih bukan dengan kata-kata, tetapi dengan contoh, dengan teladan. Pepatah bahasa Latin bagus, verba docent exempla trahun. Kata-kata hanya mengajar, tapi contoh itu menarik. Tapi akhirnya juga saudara-saudara sekalian, Roh Kudus adalah roh untuk membangun persaudaraan, seperti dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua surat kepada umat Korintus. Hadirnya Roh Kudus ada untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bersama, untuk membangun persaudaraan, untuk menghancurkan batas-batas. Kita lihat para rasul, mereka bisa berkata-kata, dan semua apa yang mereka katakan bisa didengar oleh orang yang mempunyai bahasa yang berbeda-beda, karena kata-kata mereka dipengaruhi dengan cinta, dengan kasih. Roh Kudus menghancurkan sekat-sekat, batas agama kah, batas politik, batas ekonomi, supaya terbangun sebuah persaudaraan sejati. Kita juga pengaruh atas pengaruh Roh Kudus, hancurkanlah batas-batas dalam kehidupan kita. Kita membawa cinta mengatasi segala-galanya. Apa yang tidak mungkin ditembus, batas-batas yang tidak bisa dihancurkan, hanya bisa dihancurkan oleh cinta. Roh Kudus adalah roh yang membaharui, roh yang membangun persaudaraan. Karena itu, marilah kita atas pengaruh Roh Kudus membuat ada persaudaraan dalam masyarakat, dalam gereja, dalam keluarga, berkat hadirnya Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, marilah kita berdoa supaya Roh Kudus senantiasa tidak padam, seperti lidah-lidah api, bernyala berkobar-kobar. Tapi itu hanya mungkin
Hanya mungkin Roh Kudus hidup terus kalau kita berdoa, berdoa, berdoa. Kalau kita mengikuti sakramen-sakramen, terlebih sakramen Ekaristi, kalau kita berdevosi dan kita beradorasi. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.